Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Wira. Di beberapa materi sebelumnya, kita sudah selesaikan pembahasan tentang 3 pilar dari psikologi, risk dan money management, dan luck. Itu sudah selesai, jadi kita tinggal 1 pilar yang terakhir, dan itu adalah analisa ya, 25%. Walaupun ini cuma 25% ya, tapi materi analisa itu sebenarnya sangat panjang karena metode-metodenya itu bervariasi, sudut pandangnya pun bisa berbeda-beda. Jadi ini kita memang pisah dan dibahas terakhir karena ini seperti season tersendiri ya. Jadi psikologi dan money management itu sudah selesai season pertama. Sekarang kita akan bahas season kedua, technical analysis gitu. Karena dari analisa juga ada yang namanya analisa fundamental ya. Kita fokus untuk trading ini menggunakan analisa teknikal. Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa kita perlu belajar analisa? Untuk apa? Dan di sanalah ingat kalau teman-teman waktu itu kita sudah bahas ya, komponen dari trade plan itu ada 4 ini. 2 yang sebelumnya sudah dijawab menggunakan risk dan money management serta psikologi trading. Sedangkan 2 yang pertama waktu itu saya sebut anggaplah sudah bisa analisa. Nah sekarang kan kita belum bisa analisa ya. Jadi kita nggak bisa menjawab beli saham apa sama entry stop loss targetnya di mana. Inilah alasan kenapa kita perlu belajar analisa. Tujuan pertamanya, sektor apa yang sedang menarik. Kita ingin mencari sektor yang sedang menarik dan emiten apa yang berpotensi untuk memberikan kita profit. Inilah tujuan pertama kita belajar analisa. Tujuan keduanya, kita ingin menjawab entry-nya di mana yang rendah risiko. Terus kalau mau keluar, exit di mana yang reward-nya itu optimal. Kalau teman-teman perhatikan, ujung-ujungnya adalah plan dan action gitu. Tapi hal yang seringkali orang lupa, itu action yang bisa diambil bukan cuma buy atau sell gitu ya. Tapi buy atau wait, beli atau tunggu dulu. Begitu juga sell atau hold dulu. Jadi sebenarnya ada 4 action yang bisa kita ambil gitu ya. Dan itu perlu kita pelajari. Itulah kenapa kita melakukan analisa. Oke, jadi saya akan coba paparkan dulu kira-kira materi apa saja yang akan saya bahas. Tentunya saya juga masih mengira-ngira ya, karena materi teknikal itu sangat banyak. Tapi kurang lebih, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang charting tools. Terutama kita akan pakai yang namanya TradingView ya, soalnya ini gratis. Jadi cocok menurut saya untuk materi di YouTube. Charting tools itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lanjut membahas cara membaca yang namanya candlestick chart ya. Yang selama ini kita lihat seperti ini. Ini bagaimana cara membacanya, informasi apa saja yang dapat kita terima gitu ya. Bukan cuma tentang harga, tapi bagaimana berhubungan dengan psikologinya dan informasi lainnya coba kita pelajari. Kemudian menjawab yang tadi tuh, wait, entry, hold, dan exit. Ketika kondisi seperti apa, kita harus menunggu. Kondisi seperti apa saatnya kita bisa entry dengan risiko yang lebih kecil gitu. Kondisi seperti apa kita bisa hold saja apa yang sudah kita beli, sampai akhirnya kondisi seperti apa kita bisa take profit atau exit gitu. Tentunya exit yang dengan harapan rewardnya optimal gitu ya. Ini akan kita pelajari tentunya dari sisi idenya dulu sama mindsetnya dulu ya, baru nanti kita akan detailkan sampai tekniknya seperti apa. Kemudian tentang tadi screening sektor gitu ya, mencari sektor yang menarik, kita bisa pelajari yang namanya sector activity analysis atau performance rotation chart gitu. Kita bisa menemukan sektor yang menarik. Oh ini kan dari Januari ternyata sudah ada tanda-tanda sektor trade itu menariknya gitu. Jadi kita bisa fokuskan, alokasikan dana kita ke sektor-sektor perdagangan gitu ya. Gitu.
Waktu itu yang naik apa itu? Ada United Tractor, ada film gitu ya. Saham-saham yang ada di sektor trade gitu. Itu screening sektor. Tapi tentunya screening sektor itu kadang juga terlalu luas gitu ya. Terlalu luas, kita bisa screening dalam skala saham atau emitennya. Hal yang sama bisa pakai performance rotation chart atau saya pribadi lebih suka menggunakan bandarmologi gitu ya, mencari saham-saham yang sedang diakumulasi. Itu juga akan kita bahas. Setelah sudah bisa screening, sudah tahu juga idenya wait, entry, hold, dan exit, saatnya kita fokus ke benar-benar pelajari teknikal ya, yang pastinya diawali dengan pelajari struktur market. Nah, itu kita akan belajar tentang support resistance, belajar tentang trend line, dan yang berkaitan dengan struktur market gitu ya. Setelah itu, baru kita pelajari pattern ya. Pattern itu ada skala kecilnya, yaitu candlestick pattern. Ada juga yang skala besarnya itu chart pattern. Tapi memang itu nanti berhubungan dengan struktur market. Jadi pelajari ini, baru kita pelajari pola-pola yang bisa membuat kita itu entry-nya di tempat yang risikonya lebih rendah gitu ya. Bahkan juga bisa membantu kita untuk menentukan targetnya bisa sampai mana gitu. Itulah candlestick dan chart pattern. Kemudian kita akan pelajari satu teori yang juga bisa membantu kita, itu adalah rasio dari retracement dan pola-pola dari retracement gitu ya. Itu akan kita bahas juga materi ya. Kemudian yang itu semua kita sebut sebagai classic technical analysis. Sedangkan kita juga ada computerized atau modern technical analysis gitu. Itu kita akan fokus ke pembahasan indikator teknikal. Ada MACD, RSI, moving average, Bollinger Band. Saya akan bahas yang standar-standarnya yang secara umum, tapi fokus ke informasinya, dan itu nanti deh kita akan bahas. Kemudian setelah kita sudah mempelajari ya analisa klasik dan modernnya, kita bisa masuk ke time frame, karena analisa itu sebenarnya ada baiknya kita melihat skala besar dan skala kecilnya ya. Jadi itu kita akan bahas tentang time frame, dan itu juga akan terkait dengan tipe trader gitu ya. Trader kalau time frame besar, time frame kecil itu seperti apa. Bahkan tipe trader juga bisa kalau yang misalkan yang seperti ini hanya menggunakan trend line gitu ya, menggunakan trend line, ini namanya adalah naked technical analysis ya, naked chart, trading tanpa indikator. Sedangkan ada juga tipe trader yang tradingnya itu kebanyakan bergantung sama indikator gitu. Itu juga tipe trader. Oke, kurang lebih itu yang akan saya bahas ya. Kalau ada tambahan nanti akan saya sisipkan saja gitu. Tapi kurang lebih pembahasan kita tentang analisa akan seputar itu. Poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan belajar analisa gitu ya. Yang pertama, analisa itu subjektif ya, apalagi technical analysis gitu. Jadi teman-teman di sini saya harap kedewasaannya jangan dibawa perasaan gitu. Kalau misalkan bisa berbeda pendapat gitu ya, itu hal yang sangat wajar ketika kita diskusi analisa gitu ya. Sahamnya lagi uptrend atau downtrend, menurut orang A bilang uptrend, menurut orang B bilang uptrend, menurut kita sendiri kayaknya downtrend gitu. Terus kita misalkan mereka kesel gitu, enak aja lu bilang ini downtrend gitu. Ya mereka bawa perasaan, kita nggak usah bawa perasaan gitu, nggak usah baper lah gitu. Karena itu hal yang wajar ketika pendapat bisa berbeda ya. Analisa itu subjektif. Toh ujung-ujungnya kita benar salah itu bukan kita yang tentukan. Benar atau salah tidak dalam kontrol kita. Ini sudah kita bahas ya di materi psikologi dan mindset. Yang benar itu selalu market. Market is always right, not you gitu. Jadi ya berbeda pendapat ya terserah gitu. Ujung-ujungnya bukan kita yang tentukan itu benar atau salah. Bahkan bisa kita dua-duanya benar, beda time frame saja. Bisa kita dua-duanya salah gitu. Jadi ya jangan dibawa perasaan ketika teman-teman berbeda pendapat analisanya dengan orang lain. Jadikanlah second opinion, mana tahu
ada sesuatu yang teman-teman tidak perhatikan ya, ada sesuatu yang teman-teman miss gitu. Oke. Selanjutnya, ini juga sudah pernah saya sampaikan, saya itu bukan guru saham gitu ya, apalagi trader profesional yang tersertifikasi. Jadi teman-teman tidak perlu manggil saya suhu atau guru gitu ya, atau mentor gitu. Anggap saya sebagai kolega saja, kita itu sama-sama belajar di sini ya. Apalagi analisa yang ilmunya itu luas banget. Itulah saya juga ketemu banyak tipe trader yang berbeda, yang metode yang berbeda. Saya belajar terus dari berbagai orang gitu ya. Itulah serunya ya. Kalau ngomongin analisa memang serunya itu belajarnya. Serunya belajarnya. Tapi kalau metode yang dipakai, nanti kembali ke masing-masing ya. Ada preferensi atau kecocokan masing-masing. Kemudian saya akan banyak menyisipkan pengalaman, riset, dan opini pribadi. Terutama analisa itu saya adjust untuk kebutuhan saham Indonesia. Karena kebanyakan riset yang sudah ada itu di saham luar negeri ya, di saham luar negeri, atau ya itu sudah metode sudah lama banget gitu. Apakah masih relevan dengan kondisi sekarang? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan itulah yang akan saya bahas juga dari sudut pandang saya gitu ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau pembahasan saya nanti bakal ada yang berbeda dengan standar atau metode konvensional yang sudah ada gitu. Misalkan standarnya IFTA gitu ya, International Federation of Technical Analysts. Yang dibahas oleh IFTA dengan yang teknik yang saya bahas bisa jadi akan sangat berbeda. Jangan kaget gitu. Dan bukan berarti IFTA salah dan bukan berarti saya salah gitu ya. Ini adalah riset saya pribadi untuk saham Indonesia. Saya coba bagikan ke teman-teman. Teman-teman merasa itu cocok atau enggak, itu kembali ke masing-masing. Benar atau salah, tidak peduli, karena yang benar hanya market, gitu ya. Yang benar hanya market. Tapi kalau teman-teman sampai ada yang tersinggung gitu ya, saya menyampaikan sudut pandang yang agak berbeda, lu salah gitu. Metode yang saya pelajari selama ini dari tahun 1930-an itu kayak gini, lu salah gitu. Ya udah, saya minta maaf dulu saja kalau gitu. Mungkin metode yang saya sampaikan kurang cocok dengan yang teman-teman pakai gitu ya, gitu. Dan itu nggak masalah, percaya saja. Dan itu nanti saya bahas gitu. Percaya saja, nggak usah terlalu sibuk dengan benar salahnya gitu ya. Yang penting cocok atau tidak dengan karakter teman-teman. Teman-teman kalau udah sering pakai dan cocok, itu akan lebih baik dibandingkan teknik baru yang teman-teman nggak biasa pakai dan jadinya salah melulu gitu ya. Salah melulu. Jadi itu ya, di sini kita nggak perlu banding-bandingkan. Apalagi di sini materinya kita akan bahas technical analysis ya. Jangan nanti tiba-tiba, lah menurut fundamental kayak gini, ya nggak apple to apple gitu ya, nggak apple to apple. Jadi kita nggak usah berdebat di sini. Sudut pandang itu sangat banyak. Saya harap teman-teman bisa open-minded, dan dari saya sendiri, kalau teman-teman ada metode yang berbeda, kita bisa diskusi atau pelajari bersama gitu ya. Diskusi atau pelajari bersama. Tapi kalau sampai bahwa menurut guru saham ini, guru saham itu kayak gini, kamu salah, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ini cara yang saya pakai ya. Saya cuma mau sharing. Saya minta maaf terlebih dahulu kalau pandangan saya bisa menyinggung orang lain. Itu susahnya kalau udah ngomongin teknikal ya, subjektivitas tuh bisa berantem gitu. Hal yang menarik juga misalkan ya, kalau teknikal versus fundamental itu memang sudah sejak lama ya perdebatannya gitu. Karena memang mindsetnya berbeda, psikologinya berbeda, itu hal yang wajar. Tapi di dalam sesama teknikal sendiri juga ada aliran yang suka berdebat ya, bisa berantem gitu. Antara bandarmologi versus price action. Itu bisa juga berdebat gitu ya. Padahal sama-sama technical analysis gitu. Jadi ya serba salah. Yang saya takutkan juga, bahkan bandarmologi pun saya ada riset sendiri yang saya cocokkan lagi, adjust menggunakan data yang saya temukan gitu. Jadi ya bisa jadi apa yang saya sampaikan tentang bandarmologi juga bisa menyinggung analis bandarmologi lainnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak, karena saya percaya teman-teman yang masih pemula itu kebanyakan open-minded semua gitu ya. Jadi saya harap teman-teman mau coba dengarkan dulu sharing saya. Kalau teman-teman menemukan yang berbeda dari
aliran yang lain gitu, silahkan sharing saja, kita sama-sama diskusi di grup ya. Diskusi di grup, kita coba pelajari. Karena saya pasti tentu bisa salah. Oke, kemudian teman-teman harus ingat ya, analisa itu hanya 25%. 75% yang sudah saya bagikan itu jangan dilupain gitu ya. Namanya trading bukan berarti ketika teman-teman analisa pakai teknik A, teknik B, teknik C, semuanya konfirmasi gitu, maka pasti profit. Enggak seperti itu. Namanya trading itu pasti ada profit, pasti ada loss. Itu sudah kita bahas berkali-kali. Yang penting profit kita lebih besar dari loss. Jangan sampai psikologi teman-teman terjebak di illusion of control. Dan saya udah pernah cerita juga pengalaman saya pribadi ya, saya kejebak di illusion of control, belajar analisa, buat AI, buat robot, profit terus dan merasa saya bakal profit terus. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Nah, walaupun analisa ini satu season sendiri, pembahasannya panjang, jangan sampai teman-teman merasa ini adalah hal yang paling powerful, ini adalah hal yang paling penting. Nggak ada gunanya kalau teman-teman sudah teracuni pikirannya illusion of control oleh analisa, tapi teman-teman melupakan 75% sisanya. Oke? Jadi materi sebelumnya tetap ditanamkan ya dalam mindset teman-teman. Belajar analisa ini pelengkap selanjutnya. Kemudian analisa itu butuh keyakinan gitu. Dengan metode yang persis sama, tapi orang yang berbeda, keyakinannya berbeda, itu satu bisa profit, satu bisa rugi gitu. Anehnya seperti itu. Karena kenapa? Yang satu memang karena dia udah sering pakai, dia yakin banget kalau kayak gini saya hold aja gitu. Yang satu karena baru pakai dia ragu-ragu. Dan ragu-ragu itu take profit dulu lah, taunya harganya naik terus gitu. Dan itu ini kayaknya turun, jangan di cut loss dulu, taunya turun terus gitu. Jadi analisa itu sangat eratnya juga dengan keyakinan ya, percaya diri atau enggak dengan analisa tersebut. Itulah kenapa ini bukan tentang analisanya. It's not the gun, but the man behind the gun. Ini adalah tentang teman-teman sendiri. Sehingga nanti kalau kita ngomongin analisa, teman-teman harus banyak-banyak latihan. Bukan cuma latihan, tiap kali salah, evaluasi. Tanya second opinion, ini kenapa saya rugi, kenapa saya salah. Menurut kamu ini rugi yang wajar karena memang market always right, atau ada yang salah di analisa saya? Perbaiki. Dan setiap kali teman-teman salah dan perbaiki, lama-lama teman-teman dapat insight baru, dan makin yakin lagi kondisi kayak gini saya jangan entry, kondisi kayak gini saya harus hold gitu. Oke? Dan itu juga kenapa pentingnya nanti di TradingView ada fitur yang namanya replay candle ya. Kita bisa mundur ke skenario tahun 2017-an misalkan, kita anggaplah trading di 2017 gitu. Latihan gitu. Latihan trading, latihan yang banyak. Karena setelah teman-teman belajar analisa plus latihan, itulah baru analisa sangat membantu. Gitu ya. Bahkan saya rencana kayaknya nanti setiap saya udah ngajarin materi, gimana kalau kita ada sesi gitu ya, sesi entah live misalkan, live, terus kita latihan bareng aja, tarik trendline 100 kali, 100 kali dari tahun 2017 sampai 2020, contohnya gitu ya. Nggak tahu, nanti kita lihat aja belakang, atau ya itu saya bisa buat videonya, sekalian saya belajar ulang gitu ya, belajar ulang, tarik trendline terus aja. Dan di sana, percaya deh, apa yang teman-teman tarik trendline, garisnya itu bisa berbeda dengan saya. Bisa jadi saya salah, bisa jadi teman-teman yang benar, bisa jadi sama-sama salah. Tapi kalau kita pakai replay candle seperti ini kan langsung ketahuan ya, apa yang salah, apa yang benar, apa yang bisa diperbaiki gitu. Oke? Jadi ingat, analisa itu tentang kita ya, tentang kita, bukan tentang orang lain. Tapi tidak ada salahnya mendengarkan second opinion ya, terutama dari sisi evaluasi. Kalau mau evaluasi, ada baiknya butuh second opinion ya. Tanyakan saja di grup, tag Pak Frans atau tag saya, ini SL yang baik atau SL karena salah analisa gitu ya. Oke, materi yang saya bahas juga akan terfokus ke materi pemula ya. Saya tahu di sana banyak metode yang lebih advance, ada Elliott Wave bisa,
ada Wyckoff gitu, ada time trading. Saya nggak akan ajarkan semuanya gitu ya. Saya ajarkan secukupnya saja supaya teman-teman bisa trading gitu ya, bisa trading. Jadi untuk materi-materi yang lebih advance, saya rasa itu kita pisah sesi yang terpisah saja ya. Karena akan terlalu kompleks kalau kita langsung bahas teknik yang lebih advance di saat teman-teman mungkin belum paham teknik yang dasarnya gitu ya. Jadi ya ini bisa belakangan aja ya, belakangan saja. Atau mungkin saya nggak akan bahas gitu. Toh percaya nggak percaya, menggunakan teknik yang sangat simpel aja, support resistance doang, itu teman-teman sudah bisa profit sebenarnya. Sudah bisa profit. Lucunya seperti itu. Yang kayak aliran tadi kan ya, naked technical analysis gitu. Jadi hanya tanpa indikator ya, hanya support resistance, trend line, itu udah bisa trading sebenarnya gitu. Jadi percaya nggak percaya gitu. Cuman ya nggak ada salahnya ya belajar hal yang baru. Seperti yang saya cerita, teknikal itu serunya di belajarnya. Belajarnya itu seru gitu ya. Tapi nanti metode yang mana itu tergantung kecocokan dan preferensi. Oke, poin terakhir yang perlu saya sampaikan adalah ilmu saya itu sangat terbatas. Jadi kalau sampai saya ada keliru dalam penyampaiannya, saya minta maaf di awal gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu itu hal yang keliru, boleh kabarkan saja ya, kabarkan saja di kolom komentar atau di grup, ingatkan saja gitu. Jangan-jangan saya salah sebut namanya ya. Ini candle ini namanya ini, bukan kayak gini ya. Nggak apa-apa, ingatin saja supaya saya pun evaluasi ya dan belajar terus gitu. Oke deh, sekian dulu untuk pengantar, kita akan belajar analisa ke depannya gitu ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di grup Belajar Saham Plus melalui link ini ya. Ada di Telegram, atau boleh juga di Instagram Pak Frans ini, atau channel Telegramnya. Follow channel itu paling enak ya, karena channel itu lebih sepi ya gitu. Kalau grup kan lebih ramai. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you untuk sudah mengikuti video ini. Ingat teman-teman, trade responsibly.